Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, selamat datang para peserta didik baru SMP Bintang Persada. Perkenalkan, nama saya adalah Miss Tia, dan di samping kanannya Miss itu sudah ada Miss yang paling cantik dan imut, yaitu Miss Raijuni. Jadi hari ini kita akan melaksanakan EPLS yang kedua yang bertemakan terkait tentang narkoba dan HIV/AIDS. Jadi Miss Tia selaku moderator dan sedangkan Miss Rai akan memaparkan materi terkait tentang narkoba dan HIV/AIDS. Jadi tanpa menunggu waktu yang lama, mari kita dengarkan pemaparan dari Miss Raijuni terkait tentang narkoba dan HIV/AIDS. Waktu dipersilakan untuk Miss Rai. Baik, terima kasih Miss Tia untuk kesempatannya. Jadi di sini Miss akan menjelaskan materi tentang HIV/AIDS dan narkoba. Berdiri ya. Next. Yang pertama yaitu ada narkoba. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pengertian dari narkoba. Narkoba adalah narkotika dan obat atau bahan berbahaya lainnya. Sedangkan nafsa adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Jadi kedua kelompok ini merupakan senyawa yang membuat kita menjadi lebih merasa happy, namun menyebabkan ketergantungan jika mengkonsumsinya. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif ini ada beberapa gambar. Contohnya yaitu ada tanaman opium, ganja, kokain, sabu, heroin, dan ekstasi. Kemudian zat adiktif yang sering kalian jumpai yaitu seperti rokok, alkohol, dan minum-minuman keras. Biasanya juga dijumpai pada aseton atau thinner, kemudian lem kayu, seperti itu contoh-contoh zat adiktif. Kemudian yang berikutnya itu ada rokok. Nah, bagi anak-anak remaja, kalian kan sekarang akan menginjak masa remaja, ya, dari SD beralih ke SMP. Nah, jadi kan kalangan remaja itu kalau Miss perhatikan banyak sekali yang sudah bisa merokok istilahnya. Mulai mungkin dari lingkungan keluarganya atau pergaulannya yang kurang baik. Nah, jadi kalian sebenarnya tahu sih apa sih kandungan yang terdapat pada rokok tersebut? Jadi kandungannya itu ada zat yang bisa menembus darah yang menyebabkan perasaan kita itu menjadi lebih senang. Dan zat nikotin itulah yang nanti akan membuat kalian menjadi ketergantungan. Efek samping dari merokok itu terjadi pada pasien. Nah, biasanya ada yang disebut dengan perokok aktif dan perokok pasif. Jadi perokok aktif itu adalah orang yang langsung menjadi perokok. Sedangkan yang pasif itu adalah orang yang di sekitarnya itu si perokok pasif ini dia tidak merokok, tapi orang di sekitarnya adalah perokok, mulai mungkin pamannya, ayahnya, atau lingkungan sekitarnya. Jadi dia juga ikut setelahnya menghirup asap dari rokok tersebut. Ini adalah contoh dari orang yang sudah pecandu berat rokok ya. Yang di sebelah kanannya Miss itu ada gambar paru-paru yang bukan perokok. Sedangkan di sebelahnya lagi itu adalah gambar paru-paru yang sudah orang perokok berat ya. Jadi paru-parunya itu warna paru-parunya sudah tidak merah muda lagi, tetapi sudah menghitam. Itu banyak sekali ada zat-zat beracun yang ada di dalam paru-parunya. Next. Selain dari organ tubuh kita, juga dipengaruhi dari gigi kita. Jika seseorang tersebut sebagai perokok, misalkan gigi seorang tersebut itu sebagai perokok, giginya itu pasti akan kuning, lama-kelamaan akan kuning. Kalian bisa amati misalkan orang tua kalian, ayah atau
paman kalian yang sudah pecandu rokok, pasti gigi dia itu akan kuning, ya anak-anak. Kemudian kalian pasti melihat di kemasan rokok tersebut ada tulisan, biasanya peringatan, rokok itu dapat membunuhmu, seperti itu ya peringatannya. Nah, yang menjadi herannya lagi, di kemasan tersebut kan sudah ada merokok dapat membunuhmu, serta ada banyak sekali gambar-gambar organ yang sudah terinfeksi oleh asap rokok. Nah, itu sebenarnya tidak baik. Harusnya kalian menghindari hal tersebut. Tapi karena sudah kalian sekali mencoba istilahnya merokok, jadi kalian sudah ketergantungan jadinya. Itu yang susah dihilangkan. Berikutnya, selain rokok juga kan narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Kemudian ini ada kondisi akibat pengguna narkotika. Jadi bagi kalangan remaja itu kan biasanya rasa penasaran dia itu sangat tinggi sebenarnya. Dia baru diiming-imingi sedikit disuruh mencoba, dia penasaran apa sih ini gitu. Jadi mulai dari rasa keingintahuannya yang tinggi, dia mencoba-coba untuk mengkonsumsi narkoba. Kemudian adaptasi tubuhnya dibutuhkan dosis yang semakin meningkat untuk memperoleh efek yang diinginkan. Nah, jika si pecandu itu sudah dapat mencicipi sekali saja yang namanya narkoba, dia itu pasti akan ketagihan terus-menerus. Nah, di sana akan mulai penurunan kondisi tubuhnya. Sistem kekebalan tubuhnya akan mulai menurun. Dia memerlukan, selalu menginginkan barang haram tersebut, ya, yang kita bilang itu narkoba. Nah, setelah dia menjadi pecandu berat, jika tidak mendapatkan barang haram tersebut, dia akan menjadi sakau, atau yang biasa kita dengar sakau atau sakit karena engkau. Itu ya, sakit karena engkau biasanya kalau orang tersebut tidak mendapatkan narkoba tersebut, jadi dia bisa sakau. Kemudian jika dosisnya itu terlalu banyak atau terlalu tinggi, dia akan overdosis dan akan mengakibatkan sampai orang tersebut meninggal dunia. Nah, tahap penggunaan narkoba seperti yang Miss bilang tadi, bagi adik-adik peserta didik baru sekarang kan sudah menganjak SMP, sudah mau remaja, ya pasti rasa ingin tahu kalian itu sangat tinggi sekali. Ketika ada orang yang pergaulannya itu kurang baik, ingin menawarkan kalian sesuatu, barang haram tersebut ya, barang haram tersebut kalian ditawarkan, misalkan gue punya sesuatu nih, lo mau nggak? Ini bisa buat lo happy lo, kayak gitu biasanya. Terus kalian bisa penasaran kan, apa sih tuh gitu? Cobain aja, mau nggak? Kasih murah nih. Jadi kalian jadinya pingin gitu loh untuk mencoba hal tersebut. Dari rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian kalian coba-coba. Nah, setelah itu kalian akan mengikuti jejak teman kalian tuh yang kurang baik itu. Biasanya di kalangan artis-artis ini sering terjadi, yaitu penggunaan sosial atau rekreasi. Biasanya kan kita sering mendengar istilahnya pesta narkoba bagi para kalangan artis atau kelas atas. Itu biasanya sering terjadi ada pesta narkoba. Nah, jika kalian mengikuti hal tersebut, otomatis kalian akan lebih terjerumus lagi ke narkoba. Kemudian pengguna berdasarkan situasi. Nah, misalkan kalian sebagai pengguna situasi ini, jika kalian tuh merasa sudah tidak ada harapan hidup lah istilahnya, stres, depresi, nggak tahu harus cerita kemana gitu, nggak punya teman curhat, menjadi pecandu, dia akan jadi pengguna intensif. Pokoknya gimana pun caranya dia harus mendapatkan barang haram tersebut. Dia bisa menggadai semua harta yang dia punya, seperti itu. Misalkan dia punya emas, dia gadai emas. Dia punya jam tangan, dia bisa gadai itu untuk mendapatkan barang haram tersebut, agar dia itu bisa aja mengkonsumsi yang namanya narkoba. Nah, akibatnya bila kamu atau adik-adik yang pakai narkoba, otomatis kalian itu akan dijauhi oleh teman-teman kalian.
Dan juga jika diketahui oleh orang tua kalian itu akan sangat itu kalian akan jika diketahui lagi oleh pihak berwajib akan ditangkap oleh polisi. Nah, jadi kan Indonesia punya yang namanya lembaga yang menanggung ini yaitu BNN, Badan Narkotika Nasional. Dia yang akan mencoba mengecek orang-orang yang pecandu atau pengedar. Ya. Jadi beda ya yang namanya pengedar dan pecandu itu. Yang pengedar itu adalah orang-orang yang memberikan atau menjual narkoba tersebut, sedangkan si pecandu itu adalah yang mengkonsumsinya. Kemudian berikutnya, nah selain hal tersebut ada dampak lainnya, yaitu dari dampak fisik, dampak mental, dampak spiritual, dampak emosional, dan retardasi. Next ya. Nah ini beberapa gambar yang seperti Miss sampaikan tadi, dampak fisik dari pengguna narkoba. Ini foto dia yang sebelum dan yang ini sesudah. Nah jadi Miss harapkan kalian dengan adanya MPLS kali ini tentang narkoba, kalian tahu informasi apa sih itu narkoba, bahaya-bahaya dari narkoba tersebut. Jadi kalian harus berani mengatakan tidak pada narkoba, ya. Mengatakan apa? Harus berani mengatakan tidak pada narkoba, ya. Kemudian next, berikutnya tentang materi HIV/AIDS. Ini nggak jauh beda ya dengan narkoba. Jadi jika kalian menggunakan narkoba jarum suntik, pasti juga berdampak ke HIV/AIDS. Jarum suntik yang digunakan secara berulang-ulang, yang tidak steril. HIV/AIDS. Apa sih itu HIV/AIDS? Kita sering dengar tapi nggak tahu itu pengertiannya apa. Jadi HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus, sedangkan AIDS itu adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. HIV itu adalah virusnya, sedangkan si AIDS itu adalah penyakitnya. Jadi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia itu HIV. Kemudian penyebaran HIV bisa melalui hubungan seksual, penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi virus. Ini biasanya digunakan oleh para pecandu narkoba, yaitu jarum suntik yang tidak steril ya. Kemudian cairan tubuh melalui ASI dan cairan sperma atau vagina, kemudian dari ibu ke anak, transfusi darah, dan juga dari narkoba. Nah, berikut ada perkembangan dari HIV menjadi AIDS. Nah, jadi anak-anak, kalian jangan mengira baru virus HIV ini kalian akan baru terkena udah langsung sakit seperti gambar pasien tersebut, tidak ya anak-anak. Jadi virus HIV ini memiliki berapa jangka waktu sehingga dia itu menjadi ada gambar ODA, yaitu orang dengan HIV/AIDS. Gejala-gejala penderita AIDS yaitu penurunan berat badan, sering demam dan diare, sering merasa lelah dan lesu, luka di lidah atas di dalam mulut, bercak-bercak kebiru-biruan pada kulit di seluruh tubuh, sesak napas dan batuk berkepanjangan, serta pembesaran kelenjar getah bening. Mencegah terjadinya penularan HIV. Jadi ada istilahnya 5 pencegahan, yaitu dengan A, B, C, D, E ya. Yang A itu ada abstinence, artinya kalian harus puasa seks. Yang B, faithful, yaitu setia pada satu pasangan. Kemudian yang C, kondom, cegah penularan HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan kondom. Kemudian yang D, don't inject atau no drugs, artinya dilarang menggunakan narkoba. Kemudian yang E itu bisa juga edukasi seperti yang kita lakukan sekarang, yaitu penyampaian materi tentang narkoba dan HIV/AIDS, itu juga bisa sebagai yang pencegahan untuk HIV/AIDS. Kalau misalkan kalian pacaran, jangan terlalu serius, tapi jadikan pacaran itu sebagai motivasi kalian agar kalian itu bisa menambah prestasi, lebih semangat lagi belajarnya. Misalkan pacar kalian itu ranking 2, sebenarnya kalian harus ranking 1 dong, nggak mau kalah dong sama pacarnya, kayak gitu. Jadi jadikan itu ke hal yang positif.
HIV/AIDS jauhi virusnya bukan orangnya. Jadi karena yang HIV/AIDS itu kan HIV itu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi hanya bisa menyerang manusia saja yang melalui kontak darah yang seperti disampaikan lagi tadi cairan sperma atau vagina, jarum suntik. Nah, selain adanya kontak-kontak tersebut, kalian tidak akan bisa tertular oleh HIV. Dan juga seks bebas itu juga bisa menularkan HIV. Terus ada biasanya pertanyaan, Miss, apakah biasanya kalau orangnya bisa nggak sih menular melalui salaman atau dari toilet umum, atau biasanya juga ada yang tanya bisa nggak sih menular dari gigitan nyamuk kayak itu? Kan itu biasanya kita digigit terus digigit orang lain lagi, itu bisa menular nggak sih? Sebenarnya itu tidak bisa menularkan ya adik-adik. Misalkan kalian, kecuali sekarang kan pandemi nih, pandemi yang namanya corona ini, kalau kalian bersalaman itu baru kan diminimalisir lah, setelah kalian salaman kalian harus cuci tangan gitu. Nah kalau HIV sendiri itu tidak, kalau kalian bersalaman itu tidak menularkan ya. Jadi makanya ini semboyannya jauhi virusnya bukan orangnya. Jadi misalkan lagi, katakan tidak pada narkoba dan jauhi virusnya, jangan orangnya untuk HIV/AIDS. Sekian yang bisa disampaikan untuk materi kali ini. Untuk kesempatan waktu dan kesempatannya disampaikan kembalikan kepada pembawa acara. Nah, jadi itu tadi adalah pemaparan dari Miss Judi terkait tentang narkoba dan HIV/AIDS. Nah, jadi Miss akan tekankan atau simpulkan apa saja yang disampaikan oleh Miss Judi untuk hari ini MPLS yang kedua, yaitu pertama-tama penyampaian terkait tentang pengertian terkait narkoba, HIV/AIDS, kemudian efeknya apa saja, efek sampingnya itu apa saja, kemudian gejala-gejalanya yang akan terjadi, kemudian bagaimana saja perbandingan dari gambar-gambar paru-paru baik itu yang perokok atau yang bukan perokok ya Miss ya, kemudian bagaimana saja kondisi akibat penggunaan narkotika. Kemudian kita lanjut lagi terkait tentang adaptasi tubuh, kemudian kenapa bisa overdosis dan lain sebagainya. Kemudian sudah dipaparkan juga terkait tentang dampak narkoba, itu sudah dipaparkan kembali oleh Miss Rai. Kemudian kita lanjut, tadi sudah menyimpulkan terkait tentang HIV/AIDS, bagaimana cara penyebarannya, kemudian jangka waktu dari HIV menjadi AIDS. Kemudian selanjutnya terkait tentang gejala-gejala HIV/AIDS dan bagaimana cara pencegahan ataupun solusi penularan HIV/AIDS tersebut. Mulanya HIV/AIDS jauhi virusnya, bukan orangnya. Bagaimana Miss Rai? Ya, benar sekali ya Miss Tia. Jadi harus jauhi virusnya, bukan orangnya. Kemudian kalian harus berani katakan tidak pada narkoba. Nah, jadi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait tentang MPLS dan mendapatkan ilmu terkait tentang proses pembelajaran, kalian bisa langsung follow akun IG SMP Bintang Persada Denpasar, kemudian Facebook, dan lagi satu yaitu YouTube-nya. Nah, di SMP Bintang Persada Denpasar, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan yang telah kami sampaikan. Kami akhiri dengan Om Santi, Santi, Santi.